Ibu bapak, saudari-saudara, terutama keluarga besar dari mendiang Ibu Regina Bonija, saya ucapkan sekali lagi selamat malam untuk kita sekalian. Tahukah kita bahwa tidak pernah ada ungkapan kasih yang tidak mengarah kepada kebaikan? Artinya bahwa setiap ungkapan kasih pasti ujungnya adalah kebaikan. Mengapa? Sebab kasih itu sejatinya memang sudah baik adanya. Dan kita tahu bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Sehingga bila mana kasih adalah Allah dan sedari kekal hingga kekal Allah itu maha baik, maka seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah ada ungkapan kasih yang tidak mengarah kepada kebaikan. Maka kalau kita diminta untuk saling mengasihi, hal pertama yang harus terpikirkan oleh kita adalah di saat kita mengasihi seseorang, hendaknya kita pun bertanggung jawab untuk mengarahkan orang itu kepada kebaikan hidupnya. Di saat kita berbagi kasih, sebenarnya kita diajak untuk berbagi kebaikan. Saudara dan saudariku yang terkasih, nasihat untuk saling berbagi kasih ini sebenarnya telah dikemukakan juga oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama tadi. Kita mendengar secara jelas dan tegas bahwa Yohanes berpesan kepada siapapun yang mengikuti Yesus bahwa ciri utama dari seorang pengikut Yesus adalah saling mengasihi. Dan kasih selalu punya daya yang menghidupkan. Sehingga Yohanes juga katakan dalam bacaan pertama tadi bahwa ciri utama yang menandai seseorang berpindah dari maut kepada kehidupan adalah saling mengasihi. Ciri utama perpindahan dari maut kepada kehidupan adalah saling mengasihi. Karena apa? Karena kasih itu memang selalu menghidupkan. Namun untuk bisa saling mengasihi dengan baik, Yohanes katakan bahwa kasih yang diungkapkan tidak boleh cuma sekedar perkataan saja atau sekedar berasal dari lidah semata. Mengapa? Karena kalau ungkapan kasih yang sekedar berasal dari perkataan, kata-kata bisa direkayasa. Begitu juga kalau ungkapan kasih sekedar dari lidah saja, seringkali lidah kita mudah tercapar. Maka Yohanes katakan, saling mengasihi yang sejati harus tampak dalam perbuatan, karena cuma perbuatan yang real, yang konkret terindrai, dan saling mengasihi juga hendaknya dalam kebenaran. Mengapa kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga pada akhirnya Yohanes mengatakan kepada kita bahwa saling mengasihi hendaknya mengantar kita kepada kebaikan tertinggi, yakni Tuhan sendiri. Untuk lebih mudah memahami tentang apa yang diwartakan oleh Yohanes ini, kita bisa melihat contoh konkretnya dalam kisah Injil tadi. Injil berkisah tentang panggilan Natanael. Namun ada satu hal menarik yang harus kita perhatikan dari panggilan Natanael ini. Natanael dipanggil untuk mengikuti Yesus mula-mula bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi dia diajak oleh Filipus. Filipuslah yang terlebih dahulu dipanggil oleh Yesus. Mari ikutlah. Dan sebagai orang yang telah dipenuhi oleh kasih Kristus sendiri, karena dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, Filipus
tidak menjadi orang yang mencintai dirinya sendiri. Dia sesudah dipanggil oleh Yesus, dia pada akhirnya ingin juga membagikan kasih yang diterimanya kepada Nathanael sendiri. Dia mengajak Nathanael untuk mengikuti Yesus. Dia berbuat demikian karena dia mengasihi Nathanael, saudaranya. Walaupun kita tahu awalnya Nathanael meragukan panggilan itu, tetapi karena besarnya kasih yang ditampilkan oleh Filipus kepadanya, Nathanael pun akhirnya berani untuk mengikuti Yesus. Dan itu berarti bahwa Nathanael juga menemukan kebaikan tertinggi, yakni Yesus sendiri. Panggilan Nathanael hanya bisa terjadi karena ada ungkapan kasih dari saudaranya Filipus. Sehingga bisa dikatakan sekali lagi, tidak pernah ada ungkapan kasih yang tidak mengarah kepada kebaikan. Kalau kita saling mengasihi, kita sebenarnya sedang mengarahkan diri kita bersama-sama kepada Tuhan sendiri. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, malam hari ini kita berada di tempat ini. Sebagaimana yang saya katakan di awal pengantar misa tadi, kita hadir di sini karena kita digerakkan oleh kasih yang sama. Kita telah memiliki kasih yang berasal dari sang kebaikan tertinggi, yakni Tuhan sendiri. Dan kasih itu juga yang kini kita hendak teladani dari saudari kita yang berpunang ini, Ibu Regina Ponichon. Semasa hidupnya, saya sungguh percaya bahwa ia telah berusaha untuk mengasihi kita sekalian dengan setulus hati. Pengalaman kasih tentu telah tertanam di dalam diri kita masing-masing, terutama di dalam pribadi anak-anaknya, pribadi menantunya, cucu-cucunya, dan orang-orang yang mengenalnya dengan baik. Kasih yang telah ditampilkannya ternyata sama seperti ajakan dari Filipus kepada Nathanael. Seperti Filipus yang telah dipanggil dahulu untuk mengikuti Yesus. Dan kelak ia juga memanggil Nathanael supaya Nathanael juga merasakan kasih yang sama. Demikianlah pula yang dilakukan oleh Ibu Regina Ponichon. Terlebih dahulu dia telah merasakan kasih Kristus itu sendiri. Dan dia tidak ingin kasih itu cuma dimiliki oleh dirinya saja. Dia telah membagikan kasih itu kepada kita sekalian yang hadir saat ini. Karena Ibu Regina Ponichon juga menginginkan kita untuk mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya kita pun tahu apa yang telah dikatakan oleh Yohanes tadi telah terbukti kini. Bahwa saling mengasihilah yang menjadi tanda kita beralih dari maut kepada kehidupan. Karena Ibu Regina Ponichon semasa hidupnya telah berusaha untuk saling mengasihi di antara kita. Maka maut yang dialaminya kini tidak akan membelenggunya selama-lamanya. Kini dia akan beralih dari maut kepada kehidupan. Kehidupan yang tentu bukan kehidupan yang fana seperti di dunia ini, tetapi kehidupan kekal di rumah Bapa sendiri. Saya teringat satu kata menarik dari seorang Santo Karmel, namanya Yohanes Salib. Dia katakan bahwa pada akhir hidup kita akan diukur, ditimbang sesuai dengan kadar cinta kita. Kalau kadar cinta kita semasa hidup itu tinggi, maka pada akhirnya rumah Bapa menjadi tempat tinggal kita. Tetapi kalau semasa hidup ini kadar cinta kita itu rendah, bahkan kita cuma mencintai diri kita sendiri tanpa berbagi kasih kepada orang lain,
tentu rumah Bapa jauh dari jaminan hidup kita nanti. Semasa hidup, Ibu Regina Ponijem telah menunjukkan kasih itu kepada kita. Maka di senja kehidupannya ini, tentu dia telah diukur dengan baik kualitas cintanya. Dan di mana lagi kalau bukan di rumah Bapa, tempat tinggalnya kita. Tuhan memberkati kita semua.